Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Abid Diwa Channel. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal sosok Imam Abu Hanifah. Hari pertama ini insya Allah kita akan bercerita, membahas perjalanan hidup secara ringkas, perjalanan hidup Imam Abu Hanifah Al-Imamul Akbar, imam besar, digelari oleh para ulama sang imam besar, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah cawan ilmu yang tidak akan melukai bibir orang yang merengkuh ilmu darinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, gelar yang disandang oleh Imam Abu Hanifah yang diberikan oleh para ulama kepadanya, sang imam besar, Al-Imam Al-Kabir, bukanlah omong kosong, isapan jempol. Tetapi beliau memang pantas untuk menyandang gelar tersebut. Bahkan bukan pula maksudnya Imam Abu Hanifah seorang yang maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Tidak. Gelar tersebut menunjukkan kedudukan Imam Abu Hanifah di tengah umat Islam dan sumbangsih ilmiahnya untuk dunia Islam. Orang tua Imam Abu Hanifah bernama Thabit. Thabit ini bukanlah seorang Arab. Beliau adalah orang Persia, orang Farsi. Lalu dia hijrah ke Kufah di Irak, menetap di sana dan bekerja sebagai pedagang. Nah, dari dialah lahirnya sang imam yang nama asli dia adalah An-Nu'man. Jadi nama asli Imam Abu Hanifah adalah An-Nu'man. Lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah. 80 Hijriah berarti kurang lebih 70 tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum begitu jauh, masih 70 tahun. Oleh karena itu beliau dikategorikan sebagai tabi'in, atba'ut tabi'in. Beliau berguru kepada murid-muridnya sahabat. Nah, jadi sebenarnya Imam Abu Hanifah ini bukan bangsa Arab, tetapi keturunan Persia, bapaknya orang Persia. Namun nasab Persianya itu tidak membuat umat Islam merendahkannya. Bahkan umat Islam dan kaum muslimin tetap mengagungkan dan memuliakannya. Karena Islam memiliki prinsip inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Di dalam Islam, kemuliaan, kehormatan bukan dengan jabatan, bukan dengan kedudukan, bukan dengan harta benda, tetapi dengan pengorbanan dan perjuangannya, dengan amalnya, dengan ketakwaan dan kedekatan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika itulah seseorang itu di dalam Islam dimuliakan dan layak untuk dihormati. Semoga Allah merahmati Imam Abu Hanifah, seorang muslim yang bukan berasal dari bangsa Arab, tetapi mengalahkan bangsa Arab dalam keahlian berbahasa, adab, dan ilmu pengetahuan. Sehingga semua orang di masanya mencintai Imam Abu Hanifah. Alangkah benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana ad-din bis-suraya," kalau saja ilmu itu berada di atas bintang. Dalam riwayat lain, "Lau kana al-iman," kalau saja iman itu. Dalam riwayat lain, "Lau kana al-ilmu," kalau saja ilmu itu bis-suraya berada di atas bintang, "latanawalahu unasun min abna'i Faris." Pasti akan ada sejumlah dari anak keturunan Persia yang akan meraihnya. Kita kenal di zaman Rasulullah seorang sahabat yang berasal dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi.
yang menjalani proses yang panjang untuk meraih keimanan. Sampai dia menjadi budak, dijual, bekerja, akhirnya sampai di kota Madinah bertemu dengan Nabi. Begitu juga terwujud sabda Rasulullah SAW ini. Rasulullah ketika bersabda, "Lau kana ad-din bi Suraya", Salman ada di sisinya. Kemudian dia memegang kepalanya. "Lau kana ad-din", kalau saja ilmu itu di bintang, berada di bintang-bintang, kalau saja agama itu berada di bintang gemintang, "Latanawalahu haula'i min Faris". Niscaya mereka, sejumlah anak-anak keturunan Persia itu akan bisa meraihnya. Salah satunya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan juga salah satunya adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu taala mewarisi keluarganya berdagang. Beliau berdagang, berjual kain dan pakaian. Bahkan sampai dia menjadi ulama, pekerjaan yang halal ini terus ditekuninya. Imam Abu Hanifah pernah berkata tentang usahanya untuk mencari nafkah yang halal ini. Kata Imam Abu Hanifah, "Afdalul mali al-kasbu minal halal, wa atyabu ma ya'kuluhu al-mar'u min amali yadihi." Seutama-utama harta itu adalah yang didapat dari cara yang halal, dan sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah hasil kerja jerih payah, hasil tangan dia sendiri. Dia ingin memotivasi umat Islam untuk bekerja, berusaha. Begitulah para ulama dahulu. Mereka rela hidup miskin bersusah payah, tetapi makan dari hasil jerih payah mereka sendiri. Bahkan sampai Imam Ahmad itu saking tidak maunya dia menerima pemberian pemerintah ketika itu, lalu dia butuh sampai dia terpaksa menjual sepatunya. Padahal pemerintah terus memberinya. Daulah negara ketika itu memberikan fasilitas, tetapi mereka tidak mau menggunakannya untuk menjaga izzah kemuliaan mereka. Itulah dia Nu'man muda yang hatinya tidak lengah dan lalai dalam khayalan-khayalan para pemuda. Nu'man muda yang tidak tenggelam dalam tawa dan hanyut dalam hasrat muda. Akan tetapi Nu'man muda, seorang yang memiliki tekad yang besar, cita-cita yang mulia, dan niat yang ikhlas lagi tulus. Demikianlah kisah hidup Imam Abu Hanifah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.